Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya diundang untuk nari tor-tor. Bute, la 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 la, ale bute. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita diundang, undangan itu menjadikan kita merasa dihargai, merasa dihormati, merasa diuwongke, merasa diberi prioritas, merasa kita semua seakan-akan dipandang dengan sepenuh hati. Tanpa undangan, orang bisa sakit hati, bisa jengkel, bisa marah, bisa tersinggung. Tanpa undangan, diriku kau tinggalkan. Tanpa undangan, engkau menikah. Itu lagunya Desi Ratnasari. Karena Desinya apa? Tenda biru. Saudara-saudari yang terkasih, undangan mempunyai makna yang penting, tetapi sikap orang kadang seenaknya sendiri. Hari ini Yesus berbicara tentang undangan. Lalu ketika Yesus diundang makan di rumahnya orang Farisi, tentu saja bersama banyak orang di situ. Banyak orang kemudian mengomentari sesuatu pada Yesus. Berbahagialah orang yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Lalu Yesus memberi perumpamaan sebagaimana sikap orang-orang Farisi itu. Ada seorang tuan yang membuka pesta. Dia kemudian mengundang banyak orang. Tetapi rupanya undangan-undangan terhormat itu tidak mau datang. Yang pertama mengatakan, izinkan saya karena saya baru saja membeli tanah. Saya harus menengoknya. Yang kedua juga mengatakan, izinkan saya tidak hadir karena baru saja saya membeli 5 pasang sapi atau lembu kebiri. Saya harus mencobanya. Lalu yang ketiga, dia baru aja menikah. Izinkan saya tidak datang karena saya baru menikah. Izinkan saya mencobanya. Bukan kalau ini, karena tadi mencobanya itu kalau 5 pasang lembu kebiri. Tapi kalau itu ingin berbulan madu dulu. Maka kemudian tuan rumah itu mengatakan kepada pembantu-pembantunya, silahkan datang, panggil semua orang. Orang miskin, orang lapar, orang lumpuh, orang sakit, pemungut cukai, orang-orang berdosa di pasar-pasar. Panggillah semua supaya datang ke pestaku. Karena pestaku sudah tersedia semua hidangan. Tetapi mereka undangan tidak mau datang. Lalu mereka pun lari mencari siapapun untuk diundang. Lalu salah satu anak buah itu lapor, Tuan, kami sudah mengundang banyak orang, tetapi masih ada juga tempat yang kosong. Panggil lagi semua. Semua harus datang ke sini. Pestaku harus penuh. Walaupun undangan-undangan tidak datang. Lalu kemudian semua orang ikut di dalam pesta itu. Lalu tuan rumah mengatakan, orang yang diundang itu tidak akan menikmati kegembiraan seumur hidup. Karena dia tidak datang dalam pesta itu. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang nampaknya terhormat, orang yang nampaknya dituakan, atau mungkin di tengah masyarakat yang biasa diundang adalah orang-orang pejabat, orang hebat. Kalau zaman Yesus biasanya orang-orang tokoh-tokoh Farisi, ahli Taurat, mereka-mereka itu terkemuka karena waktu itu sistem pemerintahan adalah kerajaan di mana antara agama atau teokrasi dengan kerajaan, dengan kekuasaan politik menjadi satu. Pemimpin politik bangsa Yahudi adalah juga imam agung dan semuanya tunduk kepada dia. Prajurit-prajurit itu di bawah imam agung, kecuali prajurit dari Roma sebagai penjajah. Maka mereka semua yang
ditujukan perumpamaan ini, mereka justru tidak menyambut, tidak datang. Orang-orang sederhana yang membutuhkan pesta, makanan, membutuhkan segala minuman, atau kesegaran jasmani, kesegaran hidup, itulah yang justru datang. Bute. Nah, saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan ini membuat saya merasa terkesan karena saya pernah menjumpai seseorang yang menjadi rasul dengan diam-diam, tidak keluar-keluar, bahkan mungkin orang-orang menganggap mencurigai dia karena dia dulu mantan pemakai narkoba. Ketika dia sudah mulai menjauhi, direhab, dia mengenal beberapa tokoh-tokoh aktivis yang mencoba menggalakkan ide supaya anak muda ini tidak memakai narkoba. Dia mulai tergerak di situ. Mulai dari dirinya sendiri, kesaksian hidupnya, dia berjuang untuk lepas dari narkoba, jatuh bangun. Tetapi kemudian ketika dia menggabungkan komunitas pasca rehabilitasi ini dengan komunitas yang anti pengguna narkoba, maka dia pun mulai terbentuk komunitas itu yang mendukung niatnya. Tidak hanya berhenti untuk pribadi, dia akhirnya juga memberikan ceramah-ceramah, menyampaikan penyuluhan-penyuluhan di kampung-kampung yang di slum area atau kampung-kampung padat yang kebanyakan orang memakai. Dia kemudian menceritakan pengalamannya, menceritakan bahayanya orang memakai narkoba itu supaya tidak terlalu jauh. Apalagi anak-anak sekolah yang belum pakai tetapi kadang karena terlalu rawan riskan untuk kemudian tergoda di situ dengan godaan yang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, orang itu akhirnya datang. Orang itu akhirnya ingin berguna bagi orang lain supaya contoh dirinya yang tidak baik ketika sudah ketagihan itu tidak terjadi pada anak-anak muda lain, apalagi generasi yang lebih muda dari dia, angkatan-angkatan baru, supaya mereka menjadi hidup lebih bahagia, lebih mapan. Dia tidak pernah menuntut bayaran, dia tidak pernah menuntut kuar-kuar diberitakan, tetapi melakukan dengan alami. Ketika waktu-waktu kosong dipunyai, dia bergabung dengan tim penyuluhan-penyuluhan di salah satu rumah sakit. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan apakah kita juga seperti orang yang diundang tadi, justru tidak mau datang karena alasan-alasan banyak. Alasan misalnya hari Minggu diundang untuk bersyukur, untuk bersekutu di dalam gereja, untuk saling menguatkan. Ternyata kita sibuk sendiri dengan pekerjaan kita, kepentingan kita, dengan apa-apa yang kadang-kadang justru menunjukkan ambisi kita, kerakusan kita yang pada dasarnya membuat kita justru tidak mengalami ketenangan. Maka semua tergantung pada kita ketika menanggapi tawaran kasih Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Putih.